Halo guys, kembali lagi bersama gua di RT Guys Channel. Di video kali ini gua mau bikin konten yang namanya makan guys. Makanya makan apa? Makan nasi goreng buatan nyokap gua sendiri guys. Buat kalian semua jangan lupa untuk makan guys. Seperti biasa, gua ditemani sama yang namanya drama Cina. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kalian semua jangan lupa makan guys. Mantap tuh guys masakannya guys. Gua tambah kerupuk juga guys. Rasanya mantap guys. Itu nasi gorengnya nasi goreng acap guys. Jadi rasanya tuh manis gurih. Coba guys, nasi gorengnya ini agak pedas nih. Banyak banget irisan-irisan cabai yang tipis-tipis guys.
Kayak gini nih, dalamnya nih ada cabai yang tipis banget. Jadi nggak seberapa kelihatan gitu loh cabainya sebelah mana. Gua minumnya air putih guys, karena sudah beberapa hari ini sering banget gua makan gua minum minuman yang manis, jadi gua kurangin sedikit-sedikit lah ya. Kalau jika sama kita beneran ya, kan wajib banget kan drama kita. Gua pakai air punya guys. Dan drama Cina ini dengan bahasa Indonesia, jadi gua tuh nggak perlu baca teksnya guys, jadi mata gua bisa fokus ke dua arah. Dan gua emang biasa guys, dari dulu bisa multitasking. Jadi meskipun gua lagi fokus nonton, gua juga bisa bikin konten seperti ini, bisa ngobrol sama kalian, bisa nonton drama Cina. Itu tuh sampai pernah pas gua kerja itu gua dimarahin atasan. Karena apa? Karena gua ngerjain dokumen dengan di samping gua nih nonton YouTube atau nggak film. Ya hitungannya agak aneh sih, bisa tetap fokus saja tapi sambil nonton film.
kecuali ya kerjaan gua ini benar harus kewajiban gua fokus, misalnya baca teks yang secara slide ada waktunya gitu baru gua harus fokus. Tapi kalau kayak saya santai yang mikirnya apa ya, terlalu cepat juga nggak bisa. Jadi mikirnya tuh ya kayak kerjaannya santai gitu bisa. Kerjaannya nggak butuh fast respon itu bisa guys, dua kerjaan. Tapi kerjaan yang butuh fast respon dan konsentrasi tinggi ya gua nggak bisa lah multitasking. Tapi ya adik gua beda banget ya sama gue. Adik gua tuh kalau pegang HP nggak bisa jauh guys. Kalau gua ketika pegang HP dan obrolannya lagi serius atau ngerjain sesuatu hal yang serius, gua masih tetap bisa diajak omong. Adik gua nggak bisa, nyokap gua apalagi. Jadi meskipun gua main HP atau ngerjakan sesuatu hal yang serius di HP ataupun laptop, gua itu masih bisa diajak ngomong kayak gitu. Bisa multitasking cuma apa ya itu ya, nggak pro banget lah. Minimal gua bisa pecah otak gua lah untuk mengajarkan dua arah. Ini tetap itu nggak berhenti guys, nggak ada suara yang dicetak sama sekali, tapi gue masih bisa konsentrasi untuk ngobrol sama kalian. Sebenarnya ada beberapa hal yang gue stuck di situ sih. Kalau mata gue lebih cenderung lihat ke zaman Cina ini. Wah, gue masih bisa fokus ke sana juga. Ya, mungkin ini karena ya mata gue ini kan bola matanya kan nggak bisa diem ya. Jadi bisa lihat ke arah mana aja. Kalau orang kan biasanya fokusnya nanya di satu titik ya. Kan di situ aja gitu. Nggak bisa tuh di situ tiba-tiba lihat pojok sana ke sini. Nah gue tuh bisa guys. Walaupun fokus gue di kamera ini, tapi gue masih bisa lihat banyak hal. Contoh di sana itu ada ember, masih kelihatan. Jadi pandangan gue itu lebar. Tapi ya kadang kelihatan, kadang enggak gitu. Wah.
Kalau itu kalau nggak bisa fokus itu ya, kalau ini tuh sebetulnya Indonesia, terus tulisannya tuh kecil, jadi gue tuh harus fokus. Tapi kalau ini tuh filosofinya Indonesia, terus tulisannya bahasa Indonesia tuh, subtitle bahasa Indonesia tuh kecil-kecil, jadi aman lah. Yang lebih capek itu ya, kalau gua baca tulisan yang kecil dan rapat kan, itu gua susah banget. Karena apa? Karena gua nih ketika baca satu baris, dua baris masih oke. Ketika barisnya tuh kadang-kadang confuse, tiba-tiba tulisannya nggak tahu lari kemana gitu. Itu selama gua. Jadi kayak gini ya, rekaman ini kan di tengah-tengahnya ada waktunya. Gua nggak kayak nih, ini jam berapa, sudah berjalan berapa menit, sorry. Tapi gua masih bisa lihat di sana untuk mengatur waktu durasi video ini. Karena apa? Karena tulisan di jam sana tuh gede-gede banget guys. Tapi kalau mata gua ngantuk atau kurang tidur, gua ngeliat tulisannya nggak kelihatan. Ini karena mata gua seger banget, gua bisa lihat itu jam berapa. Bisa guys, buka apanya. Jujur gua udah kenyang sih. Kenyang banget sih guys, sebenarnya. Cuman sayang banget tinggal sedikit nggak habis. Cuman gua ini ada satu kelemahan guys, yang menurut gua ini ngeganggu banget. Gua kalau ngobrol sama orang ya, kadang-kadang itu terdengar suaranya apa, tapi gua nggak tahu ini orang ngomong apa. Pernah nggak guys kalian ngalamin kayak gitu? Jadi suaranya tuh terdengar jelas, dan kata-katanya ini nggak ada yang nggak gua ngerti lah, tapi gua nggak ngerti ya dia ngomong apa. Jadi otak gua ini nggak bisa memproses suaranya dia guys.
nggak bisa kan, tiba-tiba aja, tapi nggak setiap saat. Dan ke orang-orang tertentu aja, nggak ke semua orang. Soalnya tuh jelas ya, apa yang dia sampaikan itu jelas. Dan gua tahu yang didengar dia itu apa, tapi otak gue ini kayak gak mau terima ya, guys. Jadi gua nggak tahu ngomong apa nih orangnya. Tiba-tiba kedengaran hilang gitu, guys. Apa sih orang? Bukan nggak ngerti maksudnya ya. Kok dengar dia ngomong apa, tapi ketika masuk telinga gini sampai ke sini tuh, ini apa ya ini? Gitu ya kadang-kadang. Ada soalnya dia jelas banget, jelas. Karena jelas, dia nggak ada salah dia. Soalnya pure di gua. Dan gua tuh bukan tipe orang yang ngobrol tuh suka deket-deketan gitu, guys. Gua nggak suka. Ya minimal segini lah ya, setengah lengan gua lah jaraknya. Soalnya kok cewek gua ya, kok cewek gua beda lah. Mau nempel silakan. Tapi kalau orang-orang yang gua kenal itu, gua selalu jaga jarak. Terus gua nih nggak suka, guys, ketika mau ngobrol itu di tempat yang berisik. Gua nggak bisa. Gua selalu benci banget ketika orang itu menyalakan sound terlalu kencang. Gua paling benci banget. Apalagi sampai yang sampai getar-getar gitu. Wah, benci banget gua. Tapi satu sisi gua suka musik, tapi gua nggak suka dengerin musik yang terlalu kencang. Jadi gua tuh nggak bisa, guys, ngobrol ke tempat yang berisik itu nggak bisa. Kalau ngobrol sama kualitas musik, gua suka. Tapi gua nggak suka yang lebay. Karena ada tuh orang lain suka karaokean ke tempat-tempat diskotik atau klub. Nah, gue tuh nggak suka pergi ke tempat itu. Tapi beda banget sama nyokap gue. Nyokap gue ini suka dengerin musik yang kencang. Sampai di rumah tuh beli sound yang lumayan kencang lah menurut gue buat karaokean. Kok untungnya kamar gue ini jauh dari ruangan tengah sana. Jadi meskipun di ruang tengah sana suaranya agak lumayan kencang,
di kamar gua ini nggak terlalu kencang kedengarannya. Tapi kalau sudah nyampe kamar gua ini terlalu kencang, gua pasti marah deh ke nyokap gua. Kadang gua main, kadang langsung gua matikan. Atau bahkan pernah gua kecilin sendiri. Kalau terlalu kencang ngitupnya. Bener benci banget gue. Nggak tahu kenapa. Kayak contoh, ada anak-anak les temen, ada anak les adik gua. Ketika mereka mau berisik, gua marah aja, tapi ya nggak bisa. Karena kan anak-anak kan kodratnya emang seperti itu, sukanya ramai, sukanya bercanda, ketawa-ketawa kayak gitu kan. Jadi gua tuh selalu menguji diri gua ketika anak les itu datang di sebelah sana. Saya selalu menguji di kamar gua dari jam 4 sore sampai nanti setengah 8 baru gua keluar kamar untuk entah itu makan ke kamar mandi kayak gitu guys. Waduh, pecinta ketenangan sebenarnya. Tapi karena keadaannya seperti itu, ya mau nggak mau ya harus terima dong. Apalagi itu kan menghasilkan. Soal pakai headset juga, gua tuh nggak bisa guys pakai headset tuh ketika bermotor ini. Gua merasa nggak nyaman kalau bermotoran tuh pakai earphone atau headset lah. Sempet gua tuh karena apa ya, trip aduh gua ini kan long trip semua ya, gua sampai bebein bawa yang namanya sound yang kecil guys, yang terhubung dengan bluetooth itu. Dulu sekali perjalanan gua OTW ke tempat guys bisa tembus sampai 40 menit, setengah jam gitu jaraknya dari Jiwok Citraland tuh, entah itu ke Rungkut, itu ke mana tuh namanya Sidoarjo kayak gitu guys. Apalagi kan dulu kan gua kan mobilnya kan sampai Malang. Jam 9 atau bahkan jam 10 malam gua baru pulang. Itu kalau malam itu selalu gua hidupin guys soundnya. Karena apa? Karena gua kesepian. Tapi kalau siang ataupun sore ataupun bahkan pagi gua nggak suka pakai sound guys. Tapi ketika malam, ketika energi gua sudah habis, gua pakai sound. Itu pun soalnya nggak kenceng guys, pokoknya ada bunyi-bunyian yang buat nemenin gua lah.
Jadi ya begitu lah. Baru senang dengerin musik, cuma gua nggak seneng dengerin musik yang terlalu kencang. Kepala saya yang kecil itu ya, gua taruh di dashboard motor. Udah, gua hidupin produknya. Ya, gua dengerin sambil jalan. Ambil karaoke juga. Bener happy banget guys, gua menjadi itu kayak gitu. Jujur gua kepingin sih mengurangi masa-masa indah itu. Sampai akhir-akhir ini, kenapa gua banyak liburnya atau apa ya? Karena gua sudah sih. Oh ya sudah ya, benar. Karena tawar ya sudah. Karena gua sudah mencapai seluruh apa yang gua inginkan. Akibatnya kayak gini. Jadi nggak punya target yang harus dipenuhi gitu. Jadi kerjanya lu malas-malasan kayak gitu. Oh dulu target gua banyak guys, masih keinginan gua tuh masih banyak. Jadi kerja sampai malam itu nggak kerasa capek sama sekali. Tapi ketika target itu tercapai semua, kok seperti orang yang ya udah cukup deh. Pokoknya bisa makan, bisa berak, bisa mandi, udah cukup. Apalagi gua dulu tuh punya tujuan yang besar banget. Tapi semuanya sudah gua capai dengan apa ya, kerja keras banget lah. Bayangin aja, keluar rumah itu paling siang jam 7 pagi, paling sore pulang tuh jam 9 atau enggak 10 malam. Tiap hari gitu wis. 4-5 bulan gua kerja seperti itu, akhirnya semua yang gua inginkan tercapai semua. Udah setelah itu ya udah hilang gua. Laporan kelas 10 nya guys, pernah menyentuh sampai 8 juta ya. Gara ini ngojol ini sehari minimal 200.000 pendapatan gua. Kalau jadi ojol ini sehari minim 200.000. Kalau 200.000 enggak gua capai, gua nggak pulang. Sampai orang rumah pada protes ya sama gua. Kerja ya kerja, tapi ya nggak boleh sampai segitunya. Dapat dari 500.000 guys, gampang banget. Gua dari 7 pagi itu jam 11-12 itu sudah mulai dapat uang 100.000. Minimal kalau nggak 100.000 nggak dapat 80 nggak 90 lah.
Kalau dipikir-pikir itu sebenarnya kerjaan yang paling easy money. Kerjanya nggak perlu terlalu mikir banget, cuman dapat order jalankan selesai, dapat order jalankan selesai, cuma gitu doang kan. Waktu sampai resign ya dari kerjaan gua yang admin itu, kerjaan admin itu kan banyak, sudah sama lemburnya tuh 3 jutaan lah. Tapi ketika gue jadi ojol, gue tuh bisa tembus cara 3 juta lebih. Dulu nih kerjaan pertama gue tuh adalah admin sama 2,5 tahun lah. Terus sempat kerja di pabrik juga sebagai admin juga 6 bulan. Terus gue dapat info bahwa pengajar ojol itu lumayan, akan gue coba daftar ke yang namanya Robby Food Driver. Dan yang kedua adalah Gojek ini, baru yang ketiga Grab. Yang pertama Robby Food ya, senang banget gua Robby Food dulu itu. Bonusannya selalu gua dapatin 40.000, 45. Selalu gua capai. Tapi ya gitu, banyak orang yang sangat konsisten. Meskipun jadi driver online, gua paling nggak suka namanya terlambat berangkat kerja. Kalau gua udah komit jangan lucu gua harus keluar dari rumah, atau setengah lucu gua harus keluar rumah, nggak bisa tuh. Kuat dong guys, guys. Gua bilang semangat gua cari uang ini karena ya semuanya sudah pernah gua lalui. Hidup mewah, hidup serba berkelimangan harta itu sudah gua lalui semua. Dan target yang harusnya gua penuhi sudah semua. Kayaknya udah lama libur sehari 2 hari kayak terusan, terus kerja lagi sebentar, nanti libur 1 hari 2 lagi, libur banyak lagi, kayak gitu terus guys. Pokoknya gue ini nggak boleh libur lebih dari 1 hari, atau bahkan nggak boleh libur sama sekali. Karena apa? Ketika gue libur itu gue langsung kayak down banget guys, down. Downnya itu bukan karena males sih guys, downnya itu karena sudah terlalu nyaman kayak gini. Akan insomnia gua kambuh guys. Ini aja sudah jam 2 pagi guys. Gua baru bangun tadi jam berapa? Jam 1 guys, nyampe malam. Jadi ya sini otomatis nggak bakal tidur ya sampai nanti
sore atau bahkan siang. Ini yang bikin ngerusak gua guys sebenarnya. Kalau libur sehari itu pada gua ini enggak ada kan. Terus kalau alam tuh bagus-bagus lagi dulu tuh. Gua sampai sempat ketagihan banget yang namanya nonton streaming GTA Roleplay. Itu gara-gara pendukungnya awalnya yang bikin ngerusak gua lah. Di tahun 2022 sampai 2023 itu GTA Roleplay itu cukup merusak jam tidur gua. Terus ya 2023 sampai 2024. Terus 2025 nya gua rusaknya jam tidurnya karena nonton streamernya udah syarap. Karena mereka semua kan aktifnya kan malam kan. Jadi gua ikut nih. Jadi selama gua libur itu gua jarang banget keluar rumah. Kalau nggak jajak orang rumah, jajak teman gua nongkrong. Udah dua aja kegiatan gua. Jajak teman pun belum tentu sebulan sekali atau sebulan seminggu sekali itu belum tentu. Kalau ada teman ya gua di rumah aja gini nonton YouTube, film kayak ini. Kalau orang rumah ngajak keluar ya ayo gitu. Kemudian di rumah apa guys? Dulu sempat keluar siang-siang itu ketika bangun tuh jam 2 atau jam 3 tuh keluar cari makan. Tapi sekarang ini member jarang banget gua keluar rumah. Jarang banget keluar rumah. Dulu masih ada aktivitasnya kayak beli nasi padang atau apa. Sebulan ini bang nggak pernah keluar sama kali guys. Ya 2 hari kemarin masih ngocok sih. Tapi ya beginilah keadaan gue sekarang ini. Karena sudah nggak punya tujuan. Mau apa lagi gitu. Gue depan mau apa lagi. Gua kalau sudah dapat uang dan uang itu gua rasa cukup untuk kehidupan gua 1 bulan, gua pasti ya udah selesai gitu. Gitu guys, easy going aja udah. Kok dulu ambisi gua gede banget guys. Makanya ketika ngojol itu gua merasanya happy. Bukan karena terpaksa atau gimana, gua happy meskipun sampai saat ini pun ngojol itu adalah pekerjaan yang paling mengasihkan lah, dan buat gua itu happy banget. Tapi karena insomnia gua ini sering kambuh banget dan gua nggak punya tujuan apapun, jadi ya jadilah gua seperti ini guys.
Untungnya kok gua sudah punya platform YouTube kayak gini, jadi adalah kegiatan gua yang enggak terlalu kosong-kosong banget lah. Mungkin satu hari nih gua bikin konten 2 kali ya, kalau makan seperti ini ngobrol gak jelas gitu aja. Itu lah guys ya, gua rasa durasi video kali ini sudah panjang banget, maka gua akhiri dulu konten makan gua kali ini. Buat lo semua, jika suka dengan konten kali ini, tekan tombol like-nya dan komen jika kalian ingin memberi masukan ataupun sekedar menyampaikan pendapat. Sangat amat silakan. Ya, kalau ini juga jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys, peace out.